Siap. Ini ada Silakan. pertanyaan, Dok. Saya bacakan pertanyaannya, Dok ya. Dok, apa Ya. saja menu makan bagi penderita diabetes? Jika mengikuti pola makan tersebut, apakah obat diabetesnya tetap harus diminum? Nah, ini dia. Nomor satu, bagi penderita diabetes, Anda tidak boleh menceraikan dokter Anda. Itu penting. Sebab yang kita takutkan adalah apabila Anda menderita diabetes, itu biasanya nggak cuma diabetes saja. Apalagi kalau diabetes bawa teman. Nah, temannya siapa? Temannya itu biasanya hipertensi. Nah, temannya biasanya kolesterolnya tinggi, ya kan? Nah, obat diabetes, obat kolesterol, obat hipertensi, itu nggak bisa dikonsumsi seperti kayak obat sakit kepala, Mas. Ya, nek nggak seloro diombe. Tapi kalau sakit kepalanya hilang, hentikan gitu. Nggak bisa begitu. Jadi, kalaupun seandainya gula darah Anda menjadi lebih baik, terkontrol, karena gaya hidup Anda berubah, pola makan Anda berubah, ya tentu saja nanti dokternya akan mengatakan, Bu, nanti obatnya kami kurangi. Dah, senang dong, gitu loh. Itu yang paling penting, Mas. Ya. Ya, jadi nomor satu, jangan ceraikan dokternya. Dan yang lebih penting lagi adalah Anda harus juga bisa menjaga supaya asupan gizi Anda seimbang. Nah, belakangan ini ada beberapa diet-diet aneh yang membuat orang itu seakan-akan begitu anti dengan karbohidrat. Ya, saya nggak setuju. Saya adalah dokter yang memang juga tidak menganjurkan orang untuk makan karbohidrat, tapi dengan catatan rafinasi. Ya, nah karbohidrat rafinasi itu adalah karbohidrat olahan, ya, yang sedikit nutrinya, tidak ada nutrisi boleh dibilang. Ya, itu adalah segala macam tepung. Nah, itu dia. Tetapi kalau seandainya yang namanya sayur, buah, ubi, singkong, kentang, jagung, itu adalah semua karbohidrat yang sehat dan baik. Bahkan orang diabetes butuh kecukupan serat. Itu penting. Ya. Nah, ditambah lagi kita harus mempunyai protein yang sehat juga. Ya, protein yang tidak diolah dengan cara yang ugal-ugalan, istilah saya. Ya, artinya kita bisa menggunakan cara masak yang enak. Tidak benar bahwa orang diabetes itu harus pantang sampai hidupnya menderita. Ya, kelihatan kayak keluarganya makan enak-enakan lalu dia ngeces sendiri, aku nggak bisa makan gitu, kasihan kan. Nah, justru karena si orang tua ini misalnya sudah diabetes, dengan edukasi dari dokternya, nah ini yang kita harapkan. Bukan si pasien ini lalu kintir, ikut makanan satu meja yang nggak karuan itu, tapi justru dengan edukasi dari dokter, makanan keluarganya lah yang harus dirubah. Supaya nanti anaknya, mantunya, cucunya, buyutnya nggak napak tilas gitu loh. Seperti engkongnya, seperti yangtinya gitu loh. Ya kan? Jadi justru dengan satu orang menderita diabetes itu adalah kesempatan kita mendapatkan edukasi dari dokter. Sekaligus bisa menjadi penting. Ya? Betul banget gitu loh. Jadi yang belum sakit tetaplah tidak sakit. Yang sudah kena diabetes tidak bablas. Jadi apa? Serangan jantung, stroke, cuci darah, kan takut. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.